Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta mempersembahkan sosiodrama Indonesia Merdeka yang didukung oleh Mereka Ulang Sejarah Jabodetabek. Selamat menikmati. Laju-laju perahu laju, jiwa manis Indonesia. Pada tahun 1512, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara. Mereka mencoba mendominasi sumber-sumber rempah berharga. Lalu pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kantor induk VOC berada di Batavia, dan sejak saat itu VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Mereka tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam melakukan perdagangan. Para petani tidak diperbolehkan untuk menjual rempah-rempah mereka selain kepada Belanda yang membelinya dengan harga yang murah. Pada tahun 1799, Belanda mengambil alih wilayah Indonesia dari VOC. VOC mengalami kebangkrutan, dan hal ini yang menjadi sebab dibubarkannya VOC. Setelah tahun 1830, Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada masyarakat Indonesia sebagai bagian rencana untuk memperkuat perekonomian Belanda. Sistem ini memaksa para petani untuk menanam hasil-hasil perkebunan yang memang diminati oleh pasar dunia, seperti teh, kopi, dan rempah lainnya. Para petani diminta untuk menjual hasil perkebunan dengan harga yang murah, dan dengan itu Belanda memperoleh keuntungan yang sangat banyak dari hasil perdagangan ekspor. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda. Keadaan ini akhirnya mendorong Jepang mencari sumber minyak buminya sendiri. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang melancarkan serangan ke Pulau Jawa. Setelah sebelumnya Angkatan Laut Jepang menghancurkan armada sekutu dalam pertempuran sengit di Laut Jawa yang dikenal sebagai The Battle of Java Sea. Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang, masing-masing dengan kekuatan kurang lebih 1 divisi. Pada awalnya, misi utama pendaratan Jepang adalah mencari bahan-bahan keperluan perang. Tidak adanya dukungan terhadap perang gerilya yang dilakukan oleh Belanda dalam mempertahankan Pulau Jawa ikut mempermudah pendaratan tentara Jepang. Melalui Indramayu, dengan cepat Jepang berhasil merebut pangkalan udara Kalijati untuk dipersiapkan sebagai pangkalan pesawat mereka. Setelah hampir 1 pekan, akhirnya Belanda di Indonesia menyerah kepada tentara Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati, Subang, Jawa Barat, Terporten mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat. Sikap Jepang pada awal kedatangannya semakin menarik simpati rakyat Indonesia. Dan kemenangan Jepang atas Perang Pasifik digembor-gemborkan sebagai kemenangan bersama, yaitu kemenangan bangsa Asia. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan Indonesia Shorai Dokuritsu dan membiarkan bendera Indonesia dikibarkan. Bahkan sebelum Jepang mendarat di Pulau Jawa, siaran Tokyo sering menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia. Tindakan lain yang dilakukan oleh Jepang adalah melakukan pelarangan terhadap penggunaan bahasa Belanda, dan sejak saat itu bahasa Indonesia ikut berkembang dengan pesat. Jepang juga mencoba untuk menarik hati masyarakat Indonesia untuk mendapatkan bantuan dalam mengalahkan sekutu di Perang Asia Timur. Hal ini membuat Jepang kemudian membentuk satu organisasi, yaitu PETA atau Pembela Tanah Air. Kesempatan ini digunakan oleh para pemuda Indonesia untuk belajar menggunakan senjata dan belajar tentang taktik militer. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Tentara Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943
Pelatihan pasukan peta dipusatkan di komplek militer Bogor yang diberi nama Jawa Boe Gyugun Kanbu Resentai. Mereka diajari disiplin militer, dilatih perang gerilya, cara menghadang musuh, cara menembakkan berbagai jenis senapan, dan bagaimana merakit granat tangan buatan sendiri. Mereka berlatih bagaimana berperang menghadapi musuh yang akan segera datang. Pada tahun 1944, Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik. Sehingga, untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang, Perdana Menteri Jepang Koiso memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Untuk merealisasikan janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Letnan Jenderal Kumakichi Harada selaku Panglima Perang mengumumkan pembentukan BPUPKI. Lalu pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI resmi dibentuk, sementara anggotanya dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan struktur keanggotaan Dr. Rajiman Wedyoningrat sebagai ketua, Suroso dan Ichi Bagase sebagai wakil. Anggota BPUPKI awalnya berjumlah 60 orang, lalu bertambah lagi 6 orang sehingga keseluruhannya menjadi 66 orang. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dan digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk atas usulan Jenderal Terauchi. Keanggotaannya dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam Selatan oleh Jenderal Terauchi dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota PPKI awalnya berjumlah 21 orang, lalu bertambah 6 orang, sehingga jumlah akhir anggota PPKI sebanyak 27 orang. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan Jepang melakukan kerja paksa atau Romusa, yaitu untuk mempersiapkan Perang Asia Timur Raya serta memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Luasnya daerah pendudukan Jepang menyebabkan Jepang memerlukan banyak tenaga kerja untuk membangun kubu-kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Kebanyakan Romusa adalah petani dan sejak Oktober 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusa. Mereka dikirim untuk bekerja di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara seperti Burma, Muang Thai Vietnam, Malaysia, dan Sarawak. Akhirnya pihak Jepang mengeluarkan pernyataan menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi sesudah dua kota utama Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh pihak Amerika Serikat memakai bom atom. Menyerahnya pihak Jepang juga telah menandai akhir Perang Dunia Kedua. Melalui pidato yang diutarakan oleh Kaisar Hirohito, pihak Jepang mengumumkan kepada rakyatnya bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. That it would probably be with us. We've been kept a number of times since then without getting it, but now it is here. The President announced at 7 p.m. today the unconditional and unqualified surrender of the Japanese. General Douglas MacArthur takes over as the Allied. Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Darwis dan Wikana mendengar kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu melalui radio BBC. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, golongan muda mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Alasan mereka adalah Indonesia dalam keadaan kekosongan kekuasaan. Namun golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak mau terburu-buru. Mereka tetap menginginkan proklamasi dilaksanakan sesuai mekanisme PPKI. Alasannya, kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih
Dan hal tersebut mereka khawatir akan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Tetapi golongan muda seperti Tan Malaka dan Sukarni menginginkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepat-cepatnya. Beberapa perkumpulan yang termasuk golongan muda, kelompok Asrama Menteng 31 yang dipelopori oleh Khairul Saleh dan Sukarni, serta kelompok Asrama Indonesia Merdeka yang dipelopori oleh Mr. Subarjo. Negosiasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI, namun golongan muda tidak menyetujui rapat tersebut, mengingat PPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang, dan mereka lebih menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua inilah yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda membawa Soekarno ke Rengas Dengklok untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta pada pukul 11 malam. Selanjutnya, Soekarno-Hatta bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda adalah seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ahmad Subarjo memohon agar para tokoh pergerakan diperbolehkan berkumpul di rumah Maeda untuk membicarakan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda mengizinkan dan menjamin keselamatan mereka di rumahnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta pada malam itu. Malam itu juga segera diadakan musyawarah. Tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, para anggota PPKI dan para tokoh pemuda seperti Sukarni, Sayuti Melik, BM Diah dan Sudiro atau Mbah. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Masih ingatkah saudara bunyi kata-kata rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar kita? Saya ingat, tetapi tidak lengkap seluruhnya. Tidak mengapa, kita hanya memerlukan kalimat yang menyangkut proklamasi dan seluruh teksnya. Kami bangsa Indonesia menyatakan, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu hanya menyatakan keinginannya untuk menentukan nasibnya sendiri. Harus ada komplemennya yang menyatakan revolusi nasional. Perlu ditambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah konsep teks proklamasi itu jadi, kemudian dibawa ke ruang depan, tempat pemimpin Indonesia lainnya berkumpul untuk dimusyawarahkan. Saat itu timbul persoalan tentang siapakah yang akan menandatangani teks proklamasi. Saya tidak setuju apabila ini ditandatangani oleh anggota PPKI. Khairul Saleh menyatakan tidak setuju jika teks itu ditandatangani oleh para anggota PPKI, sebab lembaga itu merupakan bentukan pemerintahan Jepang. Sukarni kemudian mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Bagaimana kalau yang menandatangani Bung Karno dan Bung Hatta dengan mengatasnamakan seluruh bangsa Indonesia? Bagaimana kawan-kawan? Setuju. Atas nama bangsa Indonesia, seluruh hadirin pun setuju. Setelah itu, konsep teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dalam mengetik, Sayuti Melik mengatakan perubahan sedikit, yaitu pada kata tempo diubah menjadi kata tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Penulisan tanggal juga diubah sehingga menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 adalah tahun Showa atau tahun Jepang, yaitu 2605 yang sama dengan tahun Masehi 1945. Setelah selesai diketik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Perumusan teks proklamasi sampai penandatanganannya baru selesai pukul 4 dini hari tanggal 17 Agustus 1945.
Pada saat itu juga telah diputuskan bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pagi hari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 10 pagi, keduanya bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka. Di berbagai daerah, para pejuang berusaha melucuti kekuatan tentara Jepang. Tidak jarang, hal ini terjadi didahului dengan pertempuran. Sekutu menganggap bahwa setelah penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945, mereka memiliki kembali hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam Sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok Sekutu. Belanda berusaha menancapkan kembali kekuasaan atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang, atau dengan kata lain, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Sedangkan Sekutu setelah selesai Perang Dunia II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggung jawab Sekutu. Sekutu memiliki tanggung jawab pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang. Bayangan Belanda tentang Indonesia jauh dari kenyataan. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan tidak dalam kekosongan pemerintahan. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan Sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yaitu pertentangan atau konflik antara Indonesia dan Sekutu maupun Belanda. Di daerah-daerah yang didatangi Sekutu selalu terjadi insiden dan pertempuran dengan pihak Republik Indonesia. Hal itu disebabkan pasukan Sekutu tidak bersungguh-sungguh menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia berhadapan dengan rakyat Indonesia yang mempertahankan kemerdekaannya. Oleh karena itu, terjadi pertempuran di berbagai daerah di Indonesia. Dengan penuh semangat heroisme, perlawanan terhadap pihak asing yang ingin kembali menjajah Indonesia terjadi di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Rakyat dan tentara bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia tidak rela dijajah kembali, merdeka atau mati. Tak luput, di Jakarta juga terjadi pertempuran-pertempuran seperti di daerah Tanjung Priok, Kramat Senen, Manggarai, Bukit Duri, Pondokopi, dan Jatinegara.
Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, selang 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika penyerahan kedaulatan yang ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 45 sama saja mengakui tindakan aksi polisionil pada tahun 1945-1949 adalah ilegal. Berdiri jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berjeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya untuk